Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang fakta menarik dari seorang Bung Tomo, sang tokoh pengobar semangat di Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November di Surabaya adalah peperangan terbesar bangsa Indonesia melawan tentara asing pasca kemerdekaan. Pejuang revolusi yang menjadi korban pun terbilang banyak. Peristiwa penting itu dikenang dengan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November untuk mengenang keberanian para pejuang mengusir tentara sekutu yang tak henti-hentinya menginginkan Republik kita tercinta ini. Dalam pertempuran di Hari Pahlawan tersebut, ada satu sosok yang selalu terngiang saat peringatan Hari Pahlawan. Namanya identik dengan semangat berapi-api lewat pidato penuh gelora untuk terus berjuang pantang menyerah. Ya, ia adalah Sutomo. Pria kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920. Sutomo dikenal akrab dengan sebutan Bung Tomo. Ia adalah pejuang revolusi yang seakan membuat citra kota Surabaya sebagai kota yang penuh dengan nuansa perjuangan. Lewat orasi-orasi membara yang ia sampaikan lewat siaran radio, Bung Tomo mampu mengorbankan semangat juang dari arek-arek Surabaya untuk terus melawan, walau dengan persenjataan yang terbatas. Dalam perang tersebut, Bung Tomo tampil sebagai orator ulung di depan corong radio. Suara membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan para penjajah. Dikisahkan bahwa saat pertempuran berlangsung, para milisi di Surabaya hanya bermodal senjata dari hasil rampasan tentara Jepang. Jumlahnya tentu tak seberapa dibanding kekuatan sekutu yang kala itu sudah punya pasukan udara. Berkat semangat yang terus dikobarkan oleh Bung Tomo, akhirnya arek-arek Surabaya berhasil mendapatkan kemenangan. Mengutip dari beberapa sumber, saat ini aku akan membahas tentang beberapa fakta menarik dari seorang Bung Tomo. Fakta yang pertama adalah tidak tamat sekolah. Siapa sangka sosok Bung Tomo ternyata tidak tamat sekolah. Hal itu terjadi kala ia berusia 12 tahun. Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya karena harus melakukan pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak keuangan yang melanda dunia saat itu. Fakta yang kedua adalah aktif sebagai wartawan. Selain sebagai orator ulung, Bung Tomo juga seorang wartawan yang aktif menulis di beberapa surat kabar dan majalah. Tulisannya kerap menghiasi harian Suara Umum, harian berbahasa Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Dia juga menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita pendudukan Jepang yaitu Domei dan pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Bung Tomo bersama wartawan senior Romo Bintarti juga memberitakan kemerdekaan Indonesia kepada rakyat Jawa Timur. Tulisan tersebut digunakan aksara Jawa untuk menghindari sensor Jepang. Fakta yang ketiga adalah menikah di saat perang. Usia Bung Tomo kala itu 27 tahun, waktu yang pas untuk melangsungkan pernikahan. Calonnya pun sudah ada, namun menikah di saat negara sedang bergejolak bukanlah hal yang mudah. Terlebih dirinya adalah bagian penting dalam perjuangan di Surabaya. Dirinya tergabung dalam Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI, organisasi yang ia dirikan sendiri. Saat hendak menikah dengan calon pasangannya yaitu Sulistina, ia pun meminta izin untuk menikah kepada kelompok milisi ini. Permintaan izin itu didasari rasa bersalah karena menikah di saat suasana sedang genting. Pernikahan berlangsung pada tanggal 19 Juni 1947 tanpa pesta, karena itu merupakan syarat yang harus dipenuhi dari hasil kesepakatan dengan rekan-rekannya di barisan BPRI. Fakta yang keempat adalah menjadi pejabat. Usai pertempuran di Surabaya, sejumlah jabatan penting pernah diembannya. Pada periode 1955 sampai 1956, Bung Tomo menjabat Menteri Negara Urusan Berkas Pejuang Bersenjata atau Veteran
sekaligus Menteri Sosial ad interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kemudian Bung Tomo juga pernah duduk sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Fakta yang kelima adalah wafat di Mekah. Menjelang ulang tahun ke-61, Bung Tomo menyempatkan diri berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama anak dan istrinya. Namun perjalanan suci tersebut menjadi yang terakhir baginya. Dirinya wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah setelah kondisi kesehatannya memburuk. Pemerintah Indonesia pun turut andil dalam pemulangan jenazah Bung Tomo. Sejumlah dokter pun ditugaskan untuk menjemput jenazah almarhum setelah 4 bulan kematian Bung Tomo. Dan akhirnya pada tanggal 3 Februari 1982, jenazah Bung Tomo dibawa ke Surabaya untuk kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngangei Rejo dan dimakamkan dengan upacara militer. Fakta yang keenam adalah gelar pahlawan nasional baru didapatnya setelah 27 tahun. Meski jasa dan perjuangan Bung Tomo amat besar terhadap negeri ini, namun namanya tidak masuk ke dalam deretan pahlawan nasional seperti para pejuang lainnya. Baru setelah 27 tahun dirinya meninggal dunia, gelar pahlawan tersebut disematkan untuk Bung Tomo, tepatnya pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008. Oke guys, itulah beberapa fakta dari seorang Bung Tomo, pahlawan nasional pada pertempuran Surabaya 10 November. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ini. Jangan lupa di like maupun di subscribe ya channel aku. Oke guys, sekali lagi thank you for watching and see you on the next video.